Rukun haji yang ketiga adalah tawaf ifadah. Waktu tawaf ifadah masuk setelah berlalu setengah malam kurban. Jadi tanggal 10 Dzulhijjah kalau malam sudah berlalu setengah itu masuk waktunya tawaf ifadah. Tawaf ifadah merupakan rukun haji yang paling utama, bahkan kalau dibandingkan dengan wukuf sekalipun. Hal ini berbeda dengan penjelasan atau pendapat dari Az-Zarkashi yang beliau mengatakan bahwa wukuf lebih utama daripada tawaf ifadah. Kemudian rukun haji yang keempat adalah sa'i antara Safa dan Marwah 7 kali. Sa'i itu jalan mondar-mandir dari Safa ke Marwah, Marwah kembali lagi ke Safa dan seterusnya hingga 7 kali. 7 kali ini harus dilakukan secara yakin dan sa'i itu dilakukan setelah tawaf kudum selama belum wukuf di Arafah. Jadi sa'i ini pokoknya harus dilakukan setelah tawaf, boleh tawaf kudum atau tawaf ifadah. Dan di sini dijelaskan kalau belum wukuf di Arafah maka boleh langsung sa'i setelah tawaf kudum, karena tawaf kudum ini kan tawaf yang dilakukan setelah datang ke Mekah ya. Jadi orang yang datang ke Mekah itu disunahkan tawaf, namanya tawaf kudum. Atau kalau sudah terlanjur wukuf di Arafah, nanti sa'i dilakukan setelah tawaf ifadah. Kemudian bila ada orang yang sa'i tapi jumlah sa'inya kurang dari 7 kali, maka itu tidak cukup ya, karena jumlah sa'inya mondar-mandirnya itu hitungannya harus 7 kali. Dan apabila ada orang yang ragu jumlah sa'inya berapa kali dia sudah sa'i, dia belum selesai sa'i tapi dia ragu, ini sa'i saya sudah berapa kali, apa sudah 5 atau 4, apa 4 atau 3, maka diharuskan mengambil jumlah yang lebih sedikit, karena jumlah yang lebih sedikit itu jumlah yang dipastikan kebenarannya. Jadi kalau ada orang ragu 6 atau 7, itu 6-nya sudah pasti, 7-nya adalah hal yang diragukan. Makanya kalau ada keraguan seperti itu harus mengambil yang lebih sedikit. Kemudian orang yang sudah sa'i setelah tawaf kudum, dia tidak disunahkan lagi mengulangi sa'i setelah tawaf ifadah. Bahkan kalau diulangi maka hukumnya makruh. Jadi makruh mengulangi sa'i setelah tawaf ifadah kalau sudah melakukan sa'i setelah tawaf kudum. Dan di dalam sa'i diharuskan memulai dari Safa dan diakhiri dengan Marwah. Mengapa tidak boleh dibalik? Ya karena Nabi melakukannya seperti itu. Jadi dalil keharusan memulai dari Safa dan diakhiri dengan Marwah itu adalah mengikuti Nabi Muhammad atau ittiba. Berarti andai kata ada orang yang memulainya dari Marwah, maka dia dari Marwah ke Safa itu tidak dihitung ya, tidak dihitung. Lalu kalau dia berjalan dari Safa ke Marwah itu baru dihitung satu. Pokoknya harus dari Safa dulu. Kalau dimulai dari Marwah dulu maka perjalanan dari Marwah ke Safa tidak dihitung. Dan satu kali jalan itu dihitung satu hitungan. Dari Safa ke Marwah dihitung satu, Marwah ke Safa dihitung dua, Safa ke Marwah lagi dihitung tiga, dan seterusnya. Kemudian bagi lelaki ia disunahkan untuk naik ke Safa dan Marwah kadar orang berdiri, setinggi kadar orang berdiri. Dan di awal sa'i dan akhir sa'i itu disunahkan berjalan biasa. Berjalan biasa, dan untuk laki-laki kalau ada di tengah-tengah sa'i itu disunahkan berlari. Berlari dalam arti lebih mencepatkan ya, mencepatkan perjalanan gitu. Dan di sini dijelaskan bahwa tempat orang mempercepat perjalanan itu sudah diketahui, wa mahalluhuma ma'ruf. Ini kemudian ada gambar-gambar di sini. Lalu di halaman berikutnya menjelaskan kewajiban haji atau rukun haji ya, bukan kewajiban. Rukun haji yang kelima adalah menghilangkan rambut kepala. Menghilangkan rambut ini bisa dengan dipotong, bisa dengan digundul, bisa pokoknya apapun itu caranya. Kalau menghilangkan rambut itu sudah mencukupi rukun yang kelima ini. Jadi mengapa menghilangkan rambut ini menjadi rukun haji? Karena tahallul tergantung padanya, dan minimal rambut yang harus dihilangkan adalah 3 helai rambut. Lalu terkait dengan Nabi Muhammad menyempurnakan cukur rambutnya dalam arti menggundul rambut beliau, itu bukan karena
hal itu wajib, tapi karena beliau hanya menjelaskan itu yang lebih baik. Itu yang lebih baik. Walaupun ada juga ulama yang berpendapat berdasarkan hadis ini yang mengharuskan saat tahallul itu semua rambut harus hilang, semuanya harus digundul berdasarkan hadis Nabi ini. Dan untuk perempuan lebih baiknya dipotong ya, jangan digundul. Perempuan itu lebih baiknya memotong rambutnya, dipotong sebagian aja, nggak usah digundul. Kemudian setelah itu masuk ke Makkah setelah melempar jamroh akobah. Jadi jamroh akobah itu waktu melemparnya tanggal 10 Dzulhijjah. Setelah melempar jamroh, kemudian cukur rambut, masuk kembali ke Mekah dan melakukan tawaf rukun ya. Tawaf rukun maksudnya tawaf ifadah. Setelah itu sa'i, kalau sebelumnya belum sa'i, dia sa'i dulu seperti yang lebih utama ya. Jadi yang lebih utama itu orang yang datang ke Makkah itu kan sa'i, tawaf kudum, setelah tawaf kudum sa'i. Itu yang lebih baik ya. Tapi kalau dia belum sa'i setelah tawaf kudum, maka sa'inya dilakukan setelah melakukan tawaf rukun atau tawaf ifadah. Dan mencukur rambut, tawaf, dan sa'i itu tidak ada akhir waktunya. Tidak ada akhir waktunya. Walaupun makruh mengakhirkannya dari hari penyembelihan. Dan kalau diakhirkan dari 3 hari tasyrik, ya, tanggal 11, 12, 13 Dzulhijjah, itu diakhirkan dari tanggal itu, maka kemakruhannya lebih berat, kemakruhannya lebih besar. Kalau diakhirkan setelah keluar dari Makkah itu lebih berat lagi kemakruhannya. Jadi hukumnya makruh ya, tidak sampai haram. Jadi 3 rukun haji ini yaitu mencukur rambut, tawaf, dan sa'i itu tidak ada akhir waktunya. Walaupun kalau diakhirkan dari waktu-waktu tadi itu ada hukum makruh. Kemudian yang terakhir, rukun haji yang keenam adalah mengurutkan rukun-rukun haji. Mengurutkan rukun haji artinya pertama harus ihram dulu. Pertama harus ihram niat haji dulu. Kemudian harus wukuf. Wukuf harus didahulukan atas tawaf dan juga cukur rambut. Nggak boleh tawaf dulu baru wukuf, nggak boleh. Atau cukur rambut dulu baru wukuf, nggak boleh. Harus wukuf dulu baru tawaf dan cukur rambut. Kemudian tawaf juga harus didahulukan dari sa'i. Kalau belum melakukan sa'i setelah tawaf kudum. Jadi memang harus berurutan. Ihram harus berada di urutan paling depan. Kemudian wukuf harus di depan tawaf dan juga cukur rambut. Dan tawaf harus berada di depan sa'i bila memang belum melakukan sa'i setelah tawaf kudum. Mengapa diharuskan tartib? Itu dalilnya adalah mengikuti Nabi Muhammad. Dalilnya adalah ittiba. Kemudian rukun haji itu adalah suatu hal yang bila dilanggar tidak berakibat membayar denda. Kalau yang berakibat membayar denda itu namanya wajib ya. Jadi dalam haji itu antara rukun dan wajib itu adalah dua hal yang berbeda. Memang agak unik bab haji ini. Berbeda dengan bab-bab yang lain. Kalau di bab lain biasanya antara wajib dan rukun itu dua hal yang sama. Tapi kalau dalam bab haji berbeda. Dan dari 6 rukun haji, selain wukuf, itu adalah rukun umroh. Jadi rukun haji dan umroh itu sama persis, kecuali wukuf. Kalau di dalam umroh tidak ada wukuf, dalam haji ada wukuf. Kemudian mencukur rambut. Mencukur rambut itu harus diakhirkan dari sa'i umroh. Jadi tidak boleh mencukur rambut dulu baru sa'i ya. Nggak boleh. Harus sa'i dulu baru cukur rambut. Itu kalau dalam umroh. Dan dalam umroh juga ada rukun berupa tartib atau berurutan ya. Tidak boleh dibolak-balik. Jadi rukun tartib antara haji dan umroh itu sama. Tidak boleh mendahulukan satu rukun sebelum rukun sebelumnya selesai dilakukan.